Tadi gua sudah sempat mengambil merah. Ayo. Jam 10. Yuk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersemangat, amin. Amin. Bersukacita, amin. Amin. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Biar kita terus dalam hadirat Tuhan, bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya. Mazmur 30 ayat yang kedua berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Bahwa kita harus meminta pertolongan yang terutama kepada Tuhan. Biar kita belajar mengandalkan Tuhan, karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kita bawa segenap hidup kita, Amin. segenap hati kita, segenap jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik.
kemuliaan hanya bagi Kamu. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau berglori, bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Utusan Kristus. Sekali lagi biar lebih semangat, utusan Kristus. Saya hidup untuk kemajuan Injil. Mari kita besarkan nama Tuhan. Amin. Aku tak dapat
Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untukmu. Nyata kasihmu sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau juru selamat kami. Amin, amin. Sekalipun badai menghadang kami Tuhan, kami tetap berdiri tegak karena Engkau Tuhan sang juru selamat kami. Ya. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
Mari kita arahkan tangan kita untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Bapak, kami menumpahkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak kami yang akan masuk dalam kelas pengajaran sekolah minggu. Dalam nama Yesus aku katakan anak-anak kami pintar. Amin. Anak-anak kami akan menjadi generasi penerus. Amin. Dalam keluarga maupun dalam gereja Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi pemimpin. Amin. Bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan terus naik. Menuju pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus berkati para guru sekolah minggu, pesan-pesanmu yang daripada firman-Mu disampaikan dan tertanam, terbentuk dalam anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami kelompok pradewasa yang akan juga duduk di kaki Tuhan. Berkat yang sama, urapan yang sama juga turun atas kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Bapak silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan. Mohon maaf kalau tadi saya masuk langsung tetap pakai masker. Ya karena saya selesai transplant itu bulan Mei tahun 2024 ya. Dan pada saat selesai transplant, puji Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan saya boleh tetap sehat. Amin. Ya. Amin. Karena saya sempat cuci darah 2 tahun ya. Dan istri tercinta dia mendonorkan ginjalnya untuk saya. Dan tanggal 7 Mei 2024 ya, oleh karena pertolongan Tuhan transplantnya berhasil dengan baik. Amin. Dan tetap saya kuat sehat. Amin. Sehingga boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Baik, terima kasih. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Amin. Ya, kita akan baca Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema yang diberikan ke saya oleh hambanya Bapak Gembala, berakar kuat dalam iman Kristen, ya, memiliki iman yang kuat dimulai oleh karena akar yang kuat. Jadi bicara tentang berakar kuat dalam iman, artinya kita memiliki pondasi yang kokoh. Kalau pondasinya sebuah rumah itu kokoh, mau ada hujan, ada badai apapun, rumah akan kokoh. Bukan juga pohon. Ya, walaupun ada badai apapun, kokoh akan tetap berdiri. Ya, karena memiliki pondasi yang kuat. Ya, lah pondasi hidup kita adalah iman. Kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. 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 Pertanyaan Tuhan yang mana? Ya. Karena semua orang percaya Tuhan itu ada. Waktu lihat langit, lihat bumi, bahkan dalam hati kita pun semua orang mengatakan Tuhan itu ada. Setiap agama juga percaya Tuhan itu ada.
Tapi pertanyaan, Tuhan yang mana? Yang membuat kita itu kuat, membuat kita itu teguh, ya, dan hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, ibarat sebuah pohon, ya, kalau pohon itu akarnya kuat, ya, dia akan bertumbuh, bahkan akan keluarkan buah. Nah, kita orang Kristen, ya, ada pohon yang suka menjadi simbol. Waktu Natal ditaruh di depan pohon Cemara. ya cemara. Sehingga disebut pohon Natal, ya, pohon cemara gitu ya, pohon cemara. Ya. Kita sering perhatikan bahwa tidak ada berita-berita mengatakan pohon cemara roboh. Nggak ada ya, cemara itu kuat ya, akarnya kuat sekali. Bahkan batangnya itu tidak bercabang. Menjulang tinggi, berfokus. Itulah iman Kristen. Memiliki iman yang kuat, hidupnya tidak bercabang, berkonsentrasi kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang mana? Ya. Tuhan yang mana? Barang siapa ingin mengenal Tuhan, Allahu Akbar, Tuhan yang jauh, ya, harus melalui Yesus. Amin. Barang siapa mengenal Yesus Kristus, ia akan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengenal Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena melalui penyataan umum, itu hanya memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Tapi pertanyaan, Tuhan yang mana? Ya. Tuhan yang telah datang, yang kita panggil, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, iman adalah kunci memperoleh kekuatan. Amin. Iman adalah kunci memperoleh kekuatan. Kunci memperoleh keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ya. Ya, tantangan hidup. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Amin. Kualitas hidup kita bukan ditentukan oleh kecantikan, kegantengan, oleh penampilan atau kekayaan, bukan. Tapi kualitas hidup saudara dan saya adalah ditentukan dari pengenalannya akan Tuhan. Yang kita sembah, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pengenalan kita akan Kristus itu akan menentukan kualitas hidup kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 membahas bagaimana caranya agar kita bisa berakar kuat di dalam iman. Coba kita baca ayat yang ke-6. Bagian A. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Tuhan kita. Ya. Inilah akar yang harus mengikat kehidupan orang percaya. Amin. Yaitu pertama adalah mesti lahir baru. Amin. Amin. Lahir baru. Lahir baru. Dalam Yohanes 3 ayat 3, jika kamu tidak dilahirkan dari roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita ini adalah makhluk roh. Hakikatnya kita itu makhluk roh. Amin. Yang memiliki jiwa dalam tubuh. Tapi tatkala dosa masuk, roh kita itu mengalami problem dengan Tuhan.
putus komunikasi. Oleh karena dosa. Terus sebabnya pemulihan hubungan dengan Tuhan tatkala seseorang itu mengalami kelahiran baru, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang kita kenal dalam nama Yesus. Dimulai dengan apa? Sadar aku ini orang berdosa. Sadar aku ini perlu juru selamat. Maka aku membuka hati, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi pada saat kita membuka hati, menerima dia sebagai Tuhan juru selamat, saudara dan saya diselamatkan. Amin. 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 Kita diselamatkan. Kita memiliki kepastian keselamatan. Amin. Mau mati hari ini, mati besok, mati kapan saja, nggak jadi masalah. Kalau kita sudah ada dalam Kristus. Yohanes pasal 5 ayat sudah sampai 13. Ya. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Semuanya kutulisan kepadamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu itu pasti. Kita pasti selamat. Amin. 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 Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik usaha kita. Jadi banyak orang bertanya, perlu nggak kita berbuat baik supaya selamat? Halo Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu. Perlu nggak orang Kristen berbuat baik supaya selamat? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu usaha perbuatan baik kita. Ya, perlu nggak kita baca Alkitab sebanyak-banyaknya supaya selamat? Tidak. Halo? Tidak. Perlu nggak kita membaca Alkitab sebanyak-banyaknya tiap hari supaya selamat? Tidak. Tidak. Kita selamat bukan karena usaha perbuatan baik kita. Kita selamat bukan karena rajin ke gereja, bukan rajin baca Alkitab, atau rajin ngasih perpuluhan. Bukan. Kita selamat 100% karya Yesus di kayu salib. Dan kita percaya, beriman Amin. Amin. karya Yesus itu. Ya. Itu sebabnya tatkala kita percaya pada Kristus, kita pasti selamat. Amin. 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 Nah, saudara yang kami kasihi Tuhan, bicara akar yang kuat, ya. Tatkala kita sudah diselamatkan, kita mesti mengenali tanda orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Lah, tanda itu bersifat apa? Bersifat yang supernatural. Ya. Yang orang biasa tidak bisa lakukan. Ya. Yang orang biasa tidak miliki. Ya. Tapi itu dimiliki orang yang sudah percaya. Amin. 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 Dimiliki bagi setiap orang yang percaya, memiliki otoritas. Ya. Ya, dan otoritas itu ada di tangan saudara dan saya. Amin. Ya. Markus pasal 16. Ya. Otoritas diberikan kepada kita untuk melakukan hal yang Ajaib. supernatural, yang ajaib, yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita akan bisa mengusir setan, Amin. melepaskan orang yang kerasukan. Amin. Ya. Dan kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah terima Yesus lahir baru, kita tidak akan dirasuk oleh setan. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen kok kerasukan, ini salah satu tanda. Oh, ini berarti dia belum terima Yesus ini. Ya, kalau orang kan susah. Dipengaruhi bisa, tapi nggak bisa dirasuk. Ya, dirasuk karena apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar dari Roh yang ada. roh yang lain. Sehingga pada kali terima Yesus, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita. Terang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Prinsipnya gelap itu nggak bisa datangi terang. Kita dalam Kristus, ya tidak ada kegelapan yang akan menyerang kita. Maka orang yang lahir baru nggak akan kena santet. Amin. Amin. Ya, nggak akan kena
guna. Nggak ada. Walaupun ada dukun sehebat apapun, ya, nggak akan bisa menyantet saudara saya. Amin. Ini keyakinan yang mesti kita aminkan dalam hidup kita. Amin. 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 Terang itu ada dalam hidup kita. Amin. Pengalaman, ya, saya latar belakang kan non. Terima Yesus tahun 83. Ya, baru tahun 85 saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang baru terima Yesus, sedang dalam pembinaan, dia kerasukan. Terus saya dipanggil, Pak, itu kerasukan. Kerasukan. Tadi mandi di kali, katanya. Oh, mandi di kali. Terus kenapa? Waktu pulang dari mandi di kali, pulang itu udah marah-marah, nyakar-nyakar, ngamuk gitu, kerasukan. Kerasukan. Bapak mesti itu tolong dia gitu. Mesti bebaskan dia gitu. Ya, saya belum pernah itu. Ya, melihat kerasukan pernah, tapi bagaimana mengusir orang kerasukan belum pernah. Ya, tapi dengan iman aja saya memberikan diri untuk datang. Tapi masih udah hidup. Bisa nggak? Bisa. Tapi pada saat mulai datang, ya, dia sudah di kamar. Satu RT udah kumpul di situ untuk nolong dia yang kerasukan itu. Ya, ada yang pakai sapu lidi dikebyok-kebyok gitu, ya. Ada yang pakai akar apa itu yang sabut kelapa itu dikasih nyala, ada asapnya. Ya. Menurut kepercayaan setempat itu Bang Amin di Jogja. Ya, di Jogja. Tiba saja datang, selalu yang lain keluar aja, yang keluar. Mereka orang belum percaya ya. Keluar. Waktu saya mulai dekat, saya belum berdoa, saya masih hanya mendekat. Dia udah teriak, panas. Yang kerasukan tuh, panas. Jadi pada saat saya dengar dia teriak-teriak seperti itu, semakin yakin, yes, amin. Sehingga saya semakin dekat akhirnya, Jangan bunuh saya. Semakin yes, amin. Ya, akhirnya saya pegang tangannya. Ya, saya ajak salaman begitu. Saya katakan dalam nama Yesus, hai iblis, keluar. Langsung sadar, kenapa? Tuh, suamimu tadi kamu cakar-cakar. Itu satu kampung kumpul. Kenapa? Karena tadi kamu kerasukan. Ketika setelah selesai baru kita bimbing untuk terima Yesus, untuk lahir baru. Amin. Ya. Saudara, kami percaya bahwa kita semua punya otoritas untuk Amin. Ya, amin. Amin. Yes. Amin. Ya, jadi ngusir setan itu bukan karunia. Ngusir setan itu otoritas yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Jadi kalau ada yang nanti tetangga atau ketemu orang kerasukan, nggak perlu nyari-nyari Pak Gembala ya. Amin. Nggak perlu nyari Pak Gembala. Kenapa? Karena saudara pun bisa. Amin. Amin. Sekarang saya. Ini tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan berikan. Yang kedua akan meletakkan tangan orang sakit, orang sakit akan sembuh. Jadi kalau berdoa jangan lipat tangan gini malahan ya. Ya. Nanti sembuh nggak ya. Waktu kita mendoa orang sakit, biasakan tumpangkan tangan. Amin. Jangan usahakan bukan pendeta kok tumpang tangan. Setiap orang percaya akan meletakkan tangannya orang sakit dan sakit akan sembuh. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, kita akan memiliki bahasa-bahasa yang baru. Jadi itu tanda terjadi perubahan hidup kita diubahkan. Amin. Karya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya. Baru yang terakhir, yang keempat adalah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Amin. Karena dalam Markus pasal 16
kita baca Markus 16 ya, ayat 17 dan 18. Markus pasal 16 ini hal yang mendasar yang harus kita aminkan, yang harus kita pegang. Amin. Ya. Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi setiap yang percaya punya tanda. Ini Amin. otoritas. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Tadi saya katakan bagian yang keempat, kita akan dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Bukan berarti mana ular, ayo gigit saya. Atau mana racun, beli baskon 1 liter, saya minum. Bukan seperti itu. Ya, tatkala ada si jahat, tatkala ada orang-orang jahat akan menyalakai kita, kita mendapat perlindungan sempurna dari Tuhan. Amin. 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 Ya, kita akan mendapat perlindungan sempurna yang daripada Amin. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, jadi bagaimana caranya agar kita memiliki akar yang kuat? Pertama mesti lahir baru. Ya, aku percaya di ruangan ini cuma sudah lahir baru. Amin. Ya, cuman otoritas ini mesti digunakan. Amin. Ya, harus kita praktekkan. Ya. Jadi kalau kita pulang di RT ada nggak orang sakit ya tetangga? Ya. Ada nggak ya? Ya. Tetangga perluas RW ada nggak orang sakit ya? Ya. Cari orang sakit, Amin. Amin. kunjungi. Apalagi bawa jeruk sama bawa roti, yang lain lah itu tambah senang kan? Karena orang sakit itu udah capek loh. Yang sakit capek, keluarga yang ngurus juga udah capek. Kita datang menyapa aja, gimana, apa kabar? Bapak Ibu udah berapa lama ini? Seneng banget di situ aja. Apakah boleh izinkan saya berdoa? Mungkin dia sudah ke dokter nggak sembuh, sudah ke orang pintar nggak sembuh, ya akhirnya ya udah terserahlah, siapa tahu sembuh gitu. Ya, jadi orang sakit itu sangat menunggu kedatangan saudara dan saya. Amin. Sementara kita punya otoritas. Ya. Jadi mari kita mau lakukan otoritas itu. Amin. 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 Ya. Sekarang yang kedua. Ya. Tatkala kita sudah lahir baru, kita mesti membangun manusia roh. Membangun manusia rohani, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dalam Kristus. Dibangun di atas Dia. Yang dibangun apa yang dibangun? Manusia roh kita yang kita bangun. Amin. Amin. Pondasi adalah lahir baru. Ya. Tapi kalau orang lahir baru tidak bertumbuh di dalam roh, dia akan menjadi biang kerok perpecahan. Ya. Dia akan menjadi sumber penyakit. Karena apa? Selamat sih selamat. Tapi hidupnya masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Ya. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23, 25, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh.
roh itu tempat manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Jiwa itu berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan kemauan. Tubuh berhubungan dengan panca indera, itu tubuh, bagian kulit. Nah, jiwa itu di tengah-tengah. Jiwa ini bisa melekat ke tubuh. Kalau jiwa melekat ke tubuh, dia menjadi Kristen duniawi. Ada orang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi jiwanya melekat kepada tubuh. Keinginan-keinginan dunia. Ini akan menjadi manusia duniawi. Lah, jiwa bisa melekat ke roh. Ya. Kalau jiwa melekat ke roh, kita akan menjadi manusia rohani. Amin. Amin. Ya. Amin. Terus sebenarnya kalau kita hidup jangan mengikuti perasaan. Ya. Perasaan itu berubah-ubah. Ya. Yang nggak berubah itu firman. Ya. Yang nggak berubah itu roh. Ya. Tapi kalau hidup kita mengikuti perasaan, hidup kita akan berubah-ubah. Nggak stabil. Contoh waktu mau berangkat, ya mau sekolah atau berangkat kerja gitu, atau berangkat gereja, naik umum. Sekarang bisa naik apa itu namanya Cewinko, Cewinko, atau naik busway gitu kan. Ini anak muda ini. Waktu berangkat duduknya sama nenek-nenek. Habis kuliah yang lain udah penuh, ini selama muda berangkat di busway duduk sama nenek-nenek. Coba kalau anak-anak muda, ada aja anak-anak muda ya, tak duduk dengan nenek-nenek, itu waktu berangkat perasaannya pasti beda. Ya. Terus pulangnya naik angkot lagi, tapi duduknya sama pemudi yang dia, wah aku nanti kalau punya istri, istriku seperti ini. Sudah punya angan-angan. Sudah angan-angan gitu. Jadi pada saat pulang gereja ketemu dengan yang dia angan-anganan itu, kemudian duduknya pasti samping itu di busway itu bersampingan. Coba perasaannya sama nggak waktu berangkat, sama waktu pulang? Ya, sama nggak perasaannya? Yang muda yang jawab. Ya anak muda yang jawab. Ya pasti berbeda. Itu hanya satu contoh saja. Maka apa? Jangan hidup itu mengikuti perasaan. Ya, katakan yes terhadap firman. Ya, aku percaya kepada firman. Jadi roh kita mesti kita bangun. Ya, jangan mengikuti perasaan. Roh kita yang kita bangun. Rohani kita yang kita bangun. Bapak Ibu yang kami siang Tuhan, bagaimana kita membangun rohani kita agar kita terus bertumbuh? Kalau pohon kan mulai dari akarnya kuat, ya, akhirnya nanti bertumbuh, sudah bertumbuh akan berbuah, berakar, bertumbuh, berbuah, ya, berbuah. Nah, yang pertama, agar rohani kita terus bertumbuh menjadi kuat, ya. Yang pertama adalah pembacaan firman Tuhan. Ya. Iman itu timbul karena pembacaan kitab suci. Amin. Amin. Iman kita timbul, iman kita terus bertumbuh karena kita setia membaca kitab suci. Amin. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam dalam kehidupan kita.
yaitu Kristus. Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-7, ya, jika kamu tinggal di dalam aku, kamu ini setiap orang yang percaya Kristus, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Ku tinggal dalam hatimu. Ya, Kristus itu ada dalam hidup kita, dan firman-Nya itu menyatu dengan kita, ya, maka kita menjadi pribadi yang sangat eksis, stabil, dan kuat. Amin. Karena Tuhan menyatu dengan kita. Pada saat kita membaca firman, tatkala kita mendengar khotbah, kita harus responsif. Amin. Ya, amin. Amin. Aku percaya. Ya. Amin. 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 Ya, yang kedua kalau baca Alkitab, ya jangan dibatin. Ya, kita berhenti jadi orang Kristen kebatinan. Doa dibatin, menyembah dibatin, tepuk tangan dibatin. Ya, baca Alkitab juga dibatin. Segala satu kalau cuma dibatin, pikiran nanti bisa membelokkan kemana-mana. Ya, apalagi kalau doa, masih agak dingin. Ya, walaupun AC udah matiin, gitu. Doanya langsung sambil begini, sambil tiduran kan. Sehingga apa? Doanya dibatin. Nah, kalau doanya dibatin nanti sampai selesai nggak ada amin. Ya, terus soalnya doa jangan dibatin, baca Alkitab jangan dibatin. Nanti lama-lama bersaksi dibatin. Nanti lama-lama bersaksi juga dibatin lagi. Ya, bukan ya. Jadi iman akan bertumbuh menjadi kuat ya oleh karena apa? Pembacaan firman. Pembacaan firman. Amin. Ya. Yang kedua adalah memiliki saat teduh yang teratur. Apa itu saat teduh? Saat teduh saat yang ditetapkan seorang diri untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Memuji, menyembah, Amin. ya, mendengar firman-Nya Amin. dan berdoa. Amin. Ya, kita harus membangun iman kita dengan saat teduh yang teratur. Saya bertanya tapi nggak perlu dijawab lah. Kadang-kadang orang suka rapel. Gak usah baca Alkitab, nanti di gereja juga dibacain. Nanti di sana juga ada khotbah. Jadi apa? Di sana aja. Jadi banyak kalau hari Minggu nggak baca Alkitab, nggak berdoa. Kenapa? Nanti di sana di gereja sudah ada doa, ada penyembahan, ada pembacaan Alkitab. Ya, tapi bukan di sini ini. Ya, bukan di sini. Saya bertanya, siapa yang tadi pagi ya duduk dan membaca firman? Ya, ya. Siapa yang tadi pagi duduk berdoa? Memang saya bersatu teduh kepada Tuhan. Ya. Ya angkat tangan. Ya nggak perlu dijawab, nggak perlu angkat tangan lah ya. Karena diri kita menjadi evaluasi aja. Ya. Bagaimana kita akan punya akar yang kuat, iman yang kuat. Kalau baca Alkitabnya lubang-lubang, ya, ya. Pujian penyembahannya lubang-lubang, pembaca Alkitabnya lubang-lubang. Ini suatu penyegaran untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, untuk punya akar yang kuat, ya, yang ketiga adalah bergabung dalam komunitas pelayanan. Ya, bergabung
menyatu dalam komunitas pelayanan bersama. Ya, puji Tuhan. Ya, ini satu kesatuan di dalam tubuh. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bertanya, Pak Gembala, apa yang bisa aku buat ya untuk Tuhan lewat hidupku? Ya, Pak Gembala, apa yang bisa aku buat ya di gereja ini? Amin. Amin. Dalam pelayanan di masyarakat, apa yang kami bisa buat? Pak Gembala, dia akan melihat talenta-talenta di antara kita. Dan Tuhan akan tempatkan kita di tempat yang tepat. Amin. 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 Itu sebabnya kita semua harus mengenali talenta kita. Amin. Ya. Dan mengembangkannya. Amin. Yes. Ya, coba kita buka dalam Matius pasal 2 5 ayat 14. Matius pasal yang ke 25. Pelan-pelan kita akan baca Matius pasal yang ke 25. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2, dan yang seorang lagi 1. Ada kata masing-masing, Menurut kesanggupan. ya, masing-masing menurut kesanggupannya masing-masing. Ya. Jadi kita semua masing-masing kita diberikan talenta. Ya. Masing-masing diberikan sesuai kesanggupan, dan Tuhan yang memberikan talenta itu. Amin. Orang bisa hidup dengan 1 talenta, Ya. 1 karunia. Ada suatu cerita ini. Bapak tahu kan kumbang, binatang kumbang? Ada yang tahu kumbang? Tahu kupu-kupu? Tahu. Kupu-kupu itu indah. Waktu kecil, oh, bagus tuh kupu-kupu. Nah, bagus sekali terbang. Ya. Tapi ketika lihat kupu-kupu, wah menarik sekali, indah sekali. Tapi kalau melihat kumbang gimana? Oh, kumbang itu kok badannya kok gemuk gitu, gitu ya. Gemuk sekali gitu. Nah, ini antara kumbang sama kupu-kupu ini saling bercanda. Si kupu-kupu, kumbang tuh lihat badanmu gemuk, mana kamu bisa terbang? Lain dengan saya dong. Tuhan ciptakan saya indah sekali seperti ini, menarik sekali. Oh, bisa terbang, lincah. Kamu, wah, masa kau bisa terbang? Dia ngeledek itu si kupu-kupu, ngeledekin si kumbang. Tapi si kumbang bilang begini, kupu-kupu, ya, Tuhan menciptakan tubuhku nggak ada yang salah. Memang aku gemuk, kamu sih bagus. Ya. Tapi aku diciptakan oleh Tuhan untuk bisa terbang. Dengar ya kupu-kupu. Tuhan menciptakan saya untuk bisa terbang. Bapak Ibu, pernah lihat nggak kumbang bisa terbang? Kumbang terbang. Badannya gemuk tapi terbang. Ya, maksudnya gini. Ini yang saya maksud. Masing-masing kita diberikan talenta oleh Tuhan. Amin. Ya, dan kita mesti mengembangkannya. Sehingga kan kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Ya, pribadi yang sesuai dengan apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Baru yang terakhir. Ya.
bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, pentingnya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Contoh seperti kayak Saulus, ya, dalam perjalanan ke Damsyik, dia mau mencari pengikut Kristus, mau ditangkap, mau dipenjara. Tapi di tengah perjalanannya tiba-tiba ada suara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sehingga matanya menjadi buta. Dan ada suara disampaikan oleh Ananias, ini hambaku yang aku pilih. Hambaku yang aku pilih untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Ada pengalaman pribadi, ya, Saulus, sehingga dia menjadi seorang rasul namanya Paulus. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Contoh kayak Ayub. Ya, Ayub, kita semua tahu tentang riwayat Ayub, ya. Tapi di tengah-tengah kehidupannya, perjalanan hidupnya, dia berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi sekarang melalui hidupku aku mengenal engkau. Melalui pengalamanku aku mengenal engkau. Maka aku mencabut segala perkataanku. Mencabut perkataanku. Karena apa? Waktu itu Ayub berkata, Tuhan kok nggak adil. Aku mengasihimu. Anak-anakku yang berbuat salah pun aku memberikan korban penebusan dengan bentuk korban-korban. Tidak ada yang salah dalam hidupku. Kenapa kok aku seperti ini? Hartaku habis. Sakit. Ya. Banyak orang katakan, oh karena kamu salah, karena salah. Dia kata, enggak ada yang salah dari hidupku. Dia berkata, ini Tuhan enggak adil. Itu kata-kata Ayub. Langsung Tuhan bilang, jawab pertanyaanku dulu kalau engkau mengatakan aku tidak adil. Waktu bumi ini aku ceritakan engkau ada di mana. Waktu bumi ini aku ciptakan, Ayub, engkau di mana? Dia nggak bisa menjawab. Dan dia mencabut perkataannya kalau mengatakan Tuhan nggak adil. Dan dia berkata akhirnya, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu hanya melalui kata orang aku mengenal engkau, tapi melalui pengalamanku, perjalanan hidupku, aku mengenal engkau. Ini sekolah iman. Amin. Ini sekolah iman. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Hasil akhir adalah kebaikan. Amin. Hasil akhir adalah kebaikan. Amin. Saya kembali kesaksian tadi yang kami singgung pertama. Saya belajar untuk berdiam diri dan mengevaluasi. Kok Tuhan izinkan saya ya mengalami sebelum saya cuci darah itu saya kerendam paru-parunya, ya kerendam paru-paru. Waktu kerendam paru-paru itu sangat mendesak, pagi selesai doa kok tiba sesak saya. Lalu anak saya, Pak, abang cepat keluarin mobil, ayo antar bapak ke rumah sakit. Baru dari rumah sekitar 10 menit udah semakin sesak, semakin sesak sekali. Dan anak saya kata, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Akhirnya saya sampai ke rumah sakit. Waktu udah diambil pakai bangsal,
langsung sudah pingsan, ya pingsan. Dan akhirnya harus masuk ruang ICU. Ya. Dan pada saat masuk ruang ICU, dicari di Jakarta itu semua penuh. Ya, dan puji Tuhan, ya ada 2 bangsal yang kosong di Polri. Itu pun bangsal yang tidak bisa dipakai oleh siapapun. Karena ada 2 itu khusus untuk para jenderal kalau sakit mendadak. Harus begitu. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, ada teman anak saya itu, Pak, di sini ada bangsal, tapi khusus untuk jenderal, karena nanti nggak boleh. Tapi anakku yang dari pagi dulu berdoa ya, dan untuk papamu boleh lah. Akhirnya masuk ke ruang ICU di situ. Ya, saya pakai ventilator itu hampir 8 jam, ya 8 jam. Ya, dan dari situ istilahnya harus ditarik, keluarin paru-parunya. Jadi air yang penuh itu, ya secara medis maksudnya sudah lewat, sudah lewat. Tapi tadi terakhir, Pak, setelah 8 jam kami bisa sadar dengan catatan saya harus cuci darah. Katanya cuma sekali, tapi singkat cerita bukan sekali, berlanjut sampai 2 tahun di darah. Dan saya belajar apa maksudnya itu ya. Ya maksudnya, dan aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu di balik itu. Dan saya pelajaran penting buat saya. Karena pastor izinkan saya perjalanan bergumul dengan masalah kesehatan saya. Akhirnya saya mendapatkan hikmat. Ternyata ada yang salah dalam hidup saya, yaitu pola makan yang salah. Ya, pola makan yang salah. Ya. Jadi dokter katakan bahwa umur 1 sampai 40 pola makan itu menabung. Kalau umur 1 40 itu salah pola makannya, umur 41, 42, 43 itu menuai apa yang dia makan. Kalau makannya salah, akan menghasilkan penyakit, masalah kesehatan. Dan itu terjadi bagi saya. Kenapa? Saya punya pola makan yang salah. Ya, pola makan yang salah. Kalau minum harus selalu manis. Ya. Dan pola makan yang nggak sehat lah. Sehingga saya dinyatakan diabetes. Dari diabetes itu akhirnya apa? Ke hipertensi. Nah, dari diabetes hipertensi itu akhirnya apa? Itu penyebab kerusakan ginjal. Kreatinnya menjadi tinggi. Dan itu yang saya harus menyebabkan paru-paru terendam. Karena nggak boleh minum banyak. Terendam. Ya. Yang kedua, kreatininnya menjadi tinggi. Karena tensinya naik turun. Sehingga kesimpulannya saya harus beri darah. Tapi anugerah Tuhan lah, ya Tuhan limpahkan sehingga istri saya pun digerakkan Tuhan mendonorkan ginjalnya. Dan ini pesan yang aku sampaikan kepada anak-anak, jangan ada yang salah makan. Waktu saya kuliah dulu, catering masakan Padang, ya, itu cuma 6 bulan. Coba makan 6 bulan makanan Padang, dan itu memang cara medis nggak bagus. Ya, makan Padang. Dan juga kalau habis makan selalu minum teh manis yang gede. Yang gede terus manis gede. Ngomong gitu. Ya, saya kan pelayan Tuhan, jadi pulang kadang-kadang jam 9. Ya. Ini hambanya Bapak Gembala ini murid saya dulu. Saya sama nyonya ibu saksi ya. Jadi kalau di luar kan jam 6 udah makan, jam 7 makan. Nah, tapi sampai rumah, karena itu udah masak, nggak enak kalau nggak makan. Istri udah capek-capek masak. Padahal di luar udah makan. Ya, cuman nggak enak sama istri. Kasihan udah masak. Sampai rumah, ya, mandi, pakai celana pendek, makan lagi.
Padahal bedanya cuma 3 jam. Tiap hari begitu makan lagi gitu. Minum manisnya masih lagi. Dan itu menjadi pola makan yang salah. Ya, pola makan yang salah. Dan itu Tuhan izinkan pengalaman pribadi dalam hidup, ya, dan banyak pengalaman pribadi yang membawa kita untuk lebih baik lagi mengenal Tuhan. Kiranya biar firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Bila kami menjadi pribadi punya iman yang kuat, karena akar yang kuat di dalam iman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Keselamatan kekal yang Kau berikan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami diselamatkan, kami diberikan otoritas. Amin. Dan kami berdoa agar kami membangun manusia roh kami. Ya. Karena kami adalah manusia roh. Ya. Biar semakin hari kami serupa dengan Kristus. Amin. Kami hidup oleh karena firman-Mu. Dan firman-Mu menyatu dengan hidup kami Bapa. Aku percaya apa yang kami minta, Engkau akan memberikannya kepada kami semua. Berkat-Mu dicurahkan pada semua sidang jemaat-Mu. Amin. Terima kasih. Ini doa kami Bapa yang dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, waktu dikembalikan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Mogiman untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus berakar di dalam iman, amin. Dan tadi ingat pesan terakhir, pola makan, ya. Hampir saja malam saya makan nasi goreng jam 11. Untung istri bilang, jawab begini, ketika saya mau makan nasi goreng, istri cuma jawab, ada gila-gilanya kawan. Jam 11 makan kawan. Masih nego lagi, nah, mie goreng boleh kalau nasi goreng. Emang itu pola makan ya, sangat mengganggu sekali Bapak Ibu kalau kita tidak pernah bisa jaga. Ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan, secara materi kami kembalikan lagi untuk kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, kerelaan tanpa ada paksaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, taburan ini, apa yang kami beri tidak akan sia-sia Tuhan. Kami siap untuk memberi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matahari tak bersinar lagi,
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa kami yang baik, sungguh amat sangat baik, begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pada ibadah kami pada hari ini, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, agar kami terus tetap taat dan setia kepada Engkau, agar kami Tuhan terus melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami. Engkau yang memberkati kehidupannya. Engkau terus memakai dia dimanapun dia pelayanan Tuhan Yesus. Engkau utus dia dan Engkau yang mengurapi dia. Engkau beri kekuatan, semangat baru, dan mampukan dia untuk melakukan segala yang Engkau mau dalam hidupnya. Tuhan berkati kesehatannya dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Kami percaya setiap sakit penyakit yang telah Engkau pulihkan, kami percaya sudah selesai di dalam nama Yesus. Kau memberkati Bapa dan Ibu dan seluruh keluarganya di dalam nama Yesus. Pada siang hari ini juga kami serahkan seluruh gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati gereja kami, gereja utusan Kristus ini. Tuhan, pakai gereja ini untuk menjadi terang dan garam bagi seluruh kota, bagi bangsa. Biarlah Tuhan melalui gereja utusan Kristus banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, setiap dana-dana yang kami perlukan di dalam gereja kami percaya bahwa Engkau mempersiapkannya. Engkau menyediakan semua Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati juga pengembala kami, Pak Albert dan Ibu Sarci. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pelayanan. Engkau terus Tuhan pakai mereka. Engkau terus menolong mereka dalam membimbing kami setiap para jemaat Tuhan Yesus. Biarlah Bapa dan Ibu Tuhan, Engkau pakai mereka untuk mendidik kami, untuk kami lebih lagi taat dan setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Dimanapun mereka melayani, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga mereka, Sakina dan Helena dan Oba yang ada bersama-sama dengan mereka, dan seluruh keluarga besar mereka. Kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya seluruh para pelayan dan pengurus di gereja ini, penyertaan-Mu sempurna juga bagi mereka. Tuhan, pakai mereka menjadi garam dan terang bagi dimanapun mereka melangkah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap jemaat kami, agar kami terus Tuhan tetap setia dan taat kepada Engkau. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah gereja kami, gereja utusan Kristus, ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kami serahkan juga Tuhan Yesus seluruh bangsa Israel di dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa yang Kau kasihi adalah bangsa yang ada di dalam genggaman-Mu. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Israel. Di bangsa Israel ada pemulihan, ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dari yang tua, yang muda, remaja-remaja, anak-anak, Tuhan urapi satu persatu di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka, dan mereka boleh bersaksi kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, setiap gereja yang ada di sana, Engkau Tuhan pakai gereja itu. Tuhan pakai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa Israel untuk menjadi saksi-Mu bagi bangsa yang Engkau kasihi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami serahkan bangsa itu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi seluruh bangsa Israel. Begitu juga Tuhan bangsa Indonesia kami, bangsa yang Engkau kasihi dalam nama Yesus. Tuhan, Indonesia kami ada dalam
tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, lawat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di setiap kota, di setiap daerah, di setiap pelosok-pelosoknya dan pulau-pulau, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia kami, bahwa ada keselamatan terjadi bagi bangsa Indonesia. Setiap mereka yang tidak percaya kepadamu akan menjadi percaya kepadamu. Tuhan, pakai kami, setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa yang selamat di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin kami. Tuhan, tolong berkati Pak Prabowo dan juga Gibran dan seluruh jajarannya. Engkau menyertai pemerintahan bangsa Indonesia ini di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah seluruh pemerintahan Indonesia ini akan tunduk kepadamu dan akan melakukan apa yang Engkau mau, apa yang menjadi tujuanmu bagi bangsa Indonesia terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus memulihkan seluruh Indonesia kami dan pemimpin kami. Dalam nama Yesus kami rindu juga setiap pemimpin-pemimpin yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong kirimkan kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang membawa Indonesia lebih baik di dalam nama Yesus, yang membawa Indonesia lebih mendekat kepada Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa-doa kami pada siang hari ini, dan kami serahkan ibadah selanjutnya Tuhan. Di minggu yang akan datang, Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan di gereja ini. Baik ibadah setiap hari Senin Tuhan, puasa dan doa bersama di dalam nama Yesus Tuhan, campur tangan. Dan juga pengajaran setiap hari Selasa Tuhan memberkati. Juga komsel di setiap rumah Tuhan Yesus memberkati. Fellowship bersama setiap hari Kamis Tuhan menyertai. Begitu juga pasukan Tuhan di hari Jumat. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan boleh berkumpul di setiap pasukan Tuhan. Dan Jum itu Tuhan, boleh mereka semua ikut di dalamnya, mengambil bagian di dalam nama Yesus. Dan terlebih ibadah hari Minggu Tuhan, ibadah raya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap para pelayan dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya. Engkau urapi mereka di dalam nama Yesus. Inilah kami semua Tuhan, doa-doa kami telah sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan untuk tim multimedia. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dengan hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Bukiman atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi pelayanan dan keluarga Bapak. Prayer Movement, ruang bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri, akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUKA Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUKA Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dikoordinasi oleh Bapak Farinati Dulu setiap Selasa pukul 10 malam. Terima kasih atas donatur yang telah melayani minggu ini. Kenari for Christ, ruang bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30.
Renungan Firman Tuhan akan diadakan setiap Jumat pukul 9 malam. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Music for Excellence, latihan bersama untuk pelayan yang bertugas di hari Minggu, diadakan setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal kegiatan misi, dapat menabung melalui rekening khusus misi yang tertera di layar. Dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggunya. Dalam mendukung program pembuatan kartu anggota jemaat, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen bergabung di keluarga besar Gereja Besar Kristus, dapat mengisi formulir pendaftaran anggota jemaat yang disediakan di meja Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel kartu parkir agar tidak mengikuti biaya per jam. Stempel dapat diminta di meja sound system. Untuk menjaga kebersihan jemaat ibadah Gereja Besar Kristus, mengingatkan untuk semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Inilah pada minggu depan, Gereja Besar Kristus di Plaza Kenari Mas Lantai 7. Mari ajak teman dan saudara untuk beribadah bersama di Gereja Besar Kristus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerabat yang rindu menjadi atau belum memiliki tempat ibadah tetap, dapat menghubungi Bang Marami atau Bang Palin, atau dapat menghubungi oleh tim penginjil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim multimedia. Saya menyapa, apa ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah? Wah, luar biasa jemaat yang setia, amin. Haleluya. Tambahan sedikit pengumuman. Yang pertama, nanti akan ada dibuka kelas penginjilan ya. Bagi tim penginjil dan Bapak Ibu yang ingin belajar, kita sama-sama belajar. Setelah selesai ibadah kita akan memulai kelas penginjilan, pembekalan. Nah, bisa bergabung di dalam kelas penginjilan tersebut. Kemudian yang kedua, dari Bapak Majelis Koinonia, Pak Rudi, mengimbau untuk kaum muda, ya kaum muda untuk berkumpul sebentar karena akan ada yang disampaikan, termasuk Bapak Peter yang ada di belakang ya, kaum muda ya. Jadi kaum muda. Oke. Ya, yang terakhir, minggu depan kita sudah ada satu kotak saran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya ide, yang punya masukan atau rekomendasi bisa dimasukkan di dalam kotak saran ya. Tolong nanti ditulis namanya dan idenya apa. Nanti kami dari pengurus akan melihat dan membaca. Apabila ada ide-ide yang bagus atau masukan-masukan yang bagus gitu ya, pasti kita akan langsung eksekusi yang kita akan lakukan ya. Jadi seperti itu ibadah minggu depan kita kembali lagi di hari Minggu jam 10 sampai selesai. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga mengajak saudara-saudara atau teman-teman yang belum punya tempat ibadah bisa diajak beribadah di tempat ini. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
karena terlambat janji memulihkan hidup kami. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah ada otoritas. Karena itu hidupi dengan iman, lakukan semua yang difirmankan, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan memberkati rohanimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat berhasil dan beruntung. Damai dan sukacita datang dari Bapa, keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus, bimbingan pertolongan penghiburan Roh Kudus, ketiga nama yang esa ini menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Saat teduh sejenak. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan berkati, tetap semangat. Pendeta Andreas yang telah memberkati, ini kesaksian hidup ya. Tuhan pulihkan sama sekali. Puji Tuhan, kita serahkan kembali kepada W. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Pak Gembala dan Bapak Pendeta Andreas di depan akan disalam-salami oleh jemaat Yehuda. Besarkan nama Tuhan. Hari Kamis tanggal 29 ada ibadah kenaikan Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kembali tanggal 29 ibadah jam 10 pagi di tempat ini betapa besarnya. Beragamlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong.
Pemuda pelaku ini kan ini pemuda ini. Terima kasih.